Halo teman-teman, gimana kabarnya? Bertemu lagi dengan aku, Afan Akram. Sesuai dengan janji aku minggu kemarin, kita masih sama membahas program-program dari Kemendikbud. Nah, akhir-akhir ini di kampus kita, kampus Untidar tentunya baru banyak sekali pamflet yang disebar mengenai program-program kampus Merdeka. Nah, pada kesempatan kali ini, sesuai dengan permintaan teman-teman di question IG kemarin yang minta Kak angkat topik kampus Merdeka dong, khususnya yang kampus mengajar. Nah, pada kesempatan kali ini aku udah menghadirkan salah satu temanku yang kebetulan itu dia lolos kampus mengajar angkatan 2. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang belajar bareng dengan dia. Nah, nanti namanya siapa aku masih sembunyiin ya teman-teman. Nanti biar beliau yang perkenalan langsung pada teman-temannya. Nah, langsung aja ya teman-teman tanpa panjang lebar. Mungkin yang pertama perkenalan dulu Mbak Jeng, karena ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Tapi kalau udah sayang biasanya malah ditinggal gitu ya. Nah, baik Mbak Jeng, silahkan dong perkenalan diri sama teman-temannya Avan. Mulai dari nama, terus jurusan, sekarang kesibukannya apa gitu. Oke, terima kasih Mas Afan atas kesempatannya. Ya, udah ngundang aku nih ke podcastnya Mas Afan, walaupun aku masih awam banget ya sama hal ini. Tapi makasih banget udah diamanai. Perkenalkan, nama aku Ajeng Sarah. Ya benar patahnya tak kenal maka tak sayang, tapi semoga kalau udah sayang ya tidak menghilang gitu. Rumahku ada di Temanggung, di sini di Untidar, dari Prodi PBSI atau Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 6. Kesibukanku ya sama seperti teman-teman yang lain, kuliah, kuliah terus sama ikut beberapa organisasi kemahasiswaan sih. Oh gitu ya Mbak Jeng nih, program studi apa terus semester berapa gitu. Dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 6, Oh, ya semester. angkatan 2019 gitu. Nah, itu ya teman-teman. Jadi perkenalannya cukup aja ya. Nanti kalau mau tanya-tanya lebih lanjut bisa langsung DM atau kepoin IG-nya Mbak Ajeng Sarah di @sarahajeng. Nah, langsung saja ya Mbak Ajeng, aku menyambung tentang kampus Merdeka. Nah, temanku tuh malah ada yang nyeleneh Mbak Ajeng terkait kampus Merdeka, Merdeka Belajar. Nah, berarti kalau Merdeka Belajar kita belajar boleh, nggak belajar boleh. Nah, sebetulnya itu kan itu pemahaman yang salah ya Mbak Ajeng. Nah, mungkin dari Mbak Ajeng bisa menjelaskan apa sih itu kampus Merdeka atau Merdeka Belajar itu sendiri. Oke, langsung dijawab aja ya. Pemahaman yang nyeleneh-nyeleneh itu malah bikin asik sih sebenarnya, tapi harus diluruskan juga jika memang pemahaman itu salah. Nah, di sini apa sih Kampus Merdeka? Kampus Merdeka itu merupakan program persiapan karir yang komprehensif guna mempersiapkan generasi terbaik di Indonesia. Nah, Kampus Merdeka ini merupakan bagian dari kebijakan Merdeka Belajar oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Ristek dan Teknologi atau Kemdikbudristek yang memberi kesempatan bagi mahasiswa atau mahasiswinya untuk mengasah kemampuan sesuai bakat dan minat dengan terjun langsung ke dunia kerja seperti persiapan karir di masa depan. Nah, di sini maksudnya merdeka belajar itu bukan tidak belajar tidak apa-apa, tapi kita walaupun jadi mahasiswa kita diberi kemerdekaan atau diberi wadah untuk mempersiapkan karir kita ke depannya seperti itu. Oh, jadi begitu ya Mbak Jeng. Jadi intinya dari Merdeka Belajar itu para mahasiswa tidak seperti mahasiswa-mahasiswa yang generasi sebelumnya yang biasanya mereka itu hanya belajar sesuai dengan lingkup keilmuannya. Tapi Merdeka Belajar dalam hal ini adalah para mahasiswa itu diberi kebebasan untuk mengembangkan minat dan bakatnya eh, sesuai dengan apa yang diinginkannya. Begitu ya Mbak Jeng. Iya, betul banget. Karena di program Kampus Merdeka juga banyak, Mas Afan. Nah, mungkin bisa langsung di-spill gitu Mbak Ajeng. Apa sih salah dua, atau salah tiga dari program Kampus Merdeka itu?
Oke, terkait program dari Kampus Merdeka yang aku ingat aja nih ya. Yang pertama ada Kampus Mengajar. Nah, di sini aku pernah ikut join di program Kampus Mengajar ini, tapi aku di angkatan Kampus Mengajar angkatan 2. Terus selanjutnya ada Pejuang Muda. Kalau Pejuang Muda ini lebih terjun ke mana? Ke desa-desa gitu untuk memperjuangkan. Nah, kalau Kampus Mengajar ini kan lingkupnya sekolah, jadi kita bisa bekerja sama dengan guru atau kepala sekolah. Sedangkan kalau Pejuang Muda, kita bekerja sama dengan pejabat-pejabat di desa itu gitu. Ada juga pertukaran mahasiswa. Nah, kalau pertukaran mahasiswa ini, kata temanku yang pernah lolos, beliau mengikuti program pertukaran mahasiswa, namun harus di beda pulau. Misalnya Mas Alvan ini dari Pulau Jawa. Nah, itu kita bisa bertukar di Pulau Sumatera seperti itu kalau kalau pertukaran mahasiswa. Dan masih banyak lagi kok, ada juga yang program magang, terus KKN tematik. Itu bisa diakses di laman kemdikbudristek.co.id. Itu kalian login aja, masuk ke akunnya itu, kalian bikin akun itu, nanti kalian bisa tahu program-program yang mau atau segera dibuka oleh pemerintah seperti itu. Nah, itu ya teman-teman udah disebut sama Mbak Ajeng. Ternyata banyak juga ya program-program dari Kampus Merdeka. Nah, pada kesempatan kali ini aku sesuai dengan request teman-teman kemarin di kuesioner IG, khusus episode kali ini kita akan membahas tentang Kampus Mengajar. Nah, apa sih Kampus Mengajar, terus bagaimana seleksinya, tips and trick agar lolos, dan lain sebagainya kita akan bahas malam ini. Nah, Mbak Ajeng, terkait Kampus Mengajar ini, kalau dalam perspektifku, Kampus Mengajar itu kalau pemahamanku itu kayak nanti dosen atau struktural dan lain-lain itu ikut mengajar begitu. Tapi ternyata yang mengajar itu adalah mahasiswa ya Mbak Ajeng. Nah, mungkin Mbak Ajeng bisa meluruskan atau memberikan apa ya, pemahaman kepada teman-teman semua, kepada teman-temanku semua terkait apa sih Kampus Mengajar itu. Oke, mungkin perspektifnya agak melenceng, tapi tidak apa-apa, karena memang dari bahasanya aja Kampus Mengajar, jadi nggak cuma lingkupnya, nggak cuma mahasiswa aja ya, tapi bisa juga tenaga pendidik atau kependidikan seperti itu. Tapi di sini program Kampus Mengajar itu memang yang diseleksi itu tidak hanya mahasiswa, tapi dosen juga diseleksi. Namun perbedaannya, jika dosen itu diseleksi bukan untuk mengajar di SD atau SMP, melainkan menjadi DPL atau dosen pembimbing lapangan. Yang diseleksi utama itu mahasiswanya. Di sini yang melakukan program adalah mahasiswanya, kemudian dosen yang lolos seleksi itu diberi kesempatan menjadi DPL oleh mahasiswa-mahasiswa yang lolos Kampus Mengajar. Nah, Kampus Mengajar itu sendiri ialah sebuah program yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa selama 1 semester. Nah, kurang lebih 1 semester, walaupun pada kenyataannya itu hanya 5 bulan karena terpotong oleh libur semester seperti itu. Untuk membantu para guru dan kepala sekolah di jenjang SD maupun SMP, Kampus Mengajar ini melaksanakan kegiatan pembelajaran yang terdampak pandemi. Melalui program ini, mahasiswa bisa membuktikan ilmu keterampilan serta menginspirasi para murid baik dari sekolah dasar maupun sekolah menengah untuk memperluas cita-cita dan wawasan mereka. Jadi, kita bisa tarik poin pentingnya bahwa kami dari Kampus Mengajar, program Kampus Mengajar itu membantu para guru dan para instansi yang terdampak pandemi. Karena memang pandemi itu kan 1 tahun yang lalu dilarang tatap muka, dan juga masih banyak media pembelajaran yang banyak guru-guru itu tidak mengetahui bagaimana cara penerapannya seperti itu. Jadi diadakannya Kampus Mengajar untuk membantu hal seperti itu, Mas Afan. Nah, baik Pak Ajeng. Jadi kan Kampus Mengajar ini pada intinya membantu para guru dan instansi-instansi, khususnya instansi-instansi pendidikan yang dirasa masih kurang dalam melaksanakan proses pendidikannya. Nah, mungkin dalam kegiatan program ini Mbak Ajeng kan tidak hanya membantu, tentunya mendapatkan keuntungan ataupun benefit ketika mengikuti Kampus Mengajar. Nah, keuntungan apa aja sih Mbak yang kamu dapat ketika mengikuti program kampus ini?
kampus mengajar ini? Bicara soal keuntungan, kalau kita sebagai mahasiswa ya, kalau dapat uang itu kan paling seneng ya Mas Afan, betul nggak? Betul banget Mbak Ajeng. Untuk itu mungkin ya banyak mahasiswa yang berbondong-bondong bahasanya, yang ikutan program kampus mengajar itu yang pertama karena memang mendapatkan uang saku. Mungkin karena itu. Yang kedua ya tidak luput dari mencari pengalaman dan yang lain-lain. Untuk benefit yang lebih jelasnya dengan adanya mengikuti kampus mengajar ini adalah mengasah juga kepemimpinan. Kenapa? Karena ketika kita mengajar di SD, SD maupun SMP ya, kita harus bisa beradaptasi dengan lingkungan di sekolah itu. Bagaimana kultur dari guru SD atau kultur dari guru SMP yang sering berselisih paham, itu kita bisa mengasah jiwa kepemimpinan kita, bisa semakin dewasa, kita juga tahu problem solving dari setiap masalah yang ada di situ gitu. Selain itu, kita juga bisa mengasah soft skill dan karakter kita. Misalnya nih, ada teman-teman yang tidak kuliah di kependidikan. Jadi tapi mereka memiliki cita-cita ingin mengajar. Nah, mulai dari sini kalian bisa mengasah soft skill kalian seperti itu. Jadi kalian bisa berkesempatan mengajar meskipun kalian tidak kuliah di jurusan kependidikan seperti itu. Selain mendapatkan mengasah soft skill dan karakter kita mendapatkan pengalaman dan membantu proses pembelajaran. Seperti tadi yang dikatakan Mas Afan tadi, bahwa kita yang mengajar itu mahasiswanya dan membantu proses pembelajaran. Saya garis bawahi, kita membantu, bukan semata-mata kita mengajar terus gitu, tapi kita harus berkolaborasi dengan guru-guru juga, agar bagaimanapun juga kalau bahasa Jawanya ben orang langkai gurune seperti itu. Selanjutnya, benefit dari mahasiswa itu kita mendapatkan konversi 20 SKS. Jadi kita mengikuti kampus mengajar, tapi perkuliahan kita dapat dikonversi 20 SKS. Dan juga yang terakhir terkait keuangan dari suntikan dana nih. Suntikan dana dari pemerintah itu selama 1 bulan kita mendapatkan uang saku 1.200.000. Kemudian bantuan UKT sebesar 2.400.000. Seperti itu Mas Afan. Nah, dari penjelasan Mbak Ajeng itu kan tentu banyak sekali benefit yang didapat ketika kita mengikuti kampus mengajar. Nah, pertanyaanku, sebelum mengikuti kampus mengajar itu beda di diri Mbak Ajeng enggak? Maksudnya setelah mengikuti kampus mengajar, Mbak Ajeng mengalami perubahan atau enggak? Gitu. Oke, membahas tentang personality diri ya nih. Mungkin kalau yang lebih paham itu teman-teman yang memang bestie ya. Kalau gimana dulu sifatnya, sekarang gimana sifatnya. Tapi menurutku pribadi, berkaca dari teman-temanku juga, kalau sebelum mengikuti kampus mengajar ini ya, kalau lebih ke apa ya, kalau lihat orang tua ngajar, guru ngajar itu, kok kita komen-komenin, kurang-kurangnya itu di komentar. Nah, ketika sudah mengikuti kampus mengajar, ternyata dalam realisasinya ketika mengajar itu memang tidak bisa semata-mata apa yang kita tulis di RPP, silabus, dan lain-lain itu bisa terencana dengan jelas. Sehingga kita bisa melatih karakter kita, cara pendewasaan diri kita, agar tidak menilai orang itu hanya dengan covernya aja, atau tidak meremehkan orang lain seperti itu sih. Jadi lebih tertata mindset-nya. Oke, Mbak Ajeng. Nah, kemarin aku juga sebenarnya ngikutin story maupun kegiatan Mbak Ajeng selama mengikuti kampus mengajar ini. Kalau nggak salah kan Mbak Ajeng mendapat tugas di SDN Butuh itu ya. Nah, tentunya dalam mengajar anak SD banyak tantangan, banyak keluhan. Nah, mungkin bisa diceritain kepada teman-teman kesulitan maupun tantangan ketika mengajar anak SD yang masih hiperaktif itu gimana Mbak Ajeng? Oke, baik. Terkait tantangan yang dihadapi ketika mengajar di SD, ya betul sekali. Alhamdulillah waktu itu
apa namanya, ketika ditugaskan itu saya ditugaskan di SDN Butuh. Nah, ya mungkin orang-orang sekitar udah tahu bagaimana sih SD Butuh itu. SD mungkin yang bisa dikatakan bukan terbengkalai, tapi dikucilkan karena memang siswanya saja ya Mas Afan dari kelas 1 sampai 6 itu hanya berjumlah 30-an siswa saja. Bahkan selama 3 tahun berturut-turut jika masih di bawah standar jumlah siswa, maka sekolah itu bakalan ditutup, katanya sih seperti itu. Nah, jelas dari background-nya sudah seperti itu, otomatis banyak banget permasalahan yang ada di situ. Selain dari siswanya yang mungkin nakal-nakal, kebanyakan lari-larian, tapi banyak problematik yang ada dari lingkungan sekitar. Misalnya ketika Dinas Sosial dan Pendidikan itu sudah memberikan uang untuk membangun jalan, tapi ternyata masyarakat sekitar itu menentang adanya jalan masuk SD tersebut. Nah, itu mungkin apa ya, itu hanya cerita sedikit sih ketika ada di SD Butuh, walaupun itu bukan tupoksi atau tugas kita kampus mengajar menangani hal tersebut, tapi namanya juga kita sudah seperti keluarga dan mungkin kita sering diajak sharing terkait hal itu. Dalam makna lain ternyata banyak permasalahan yang memang kelihatannya mungkin tidak ada permasalahan, padahal di belakangnya terlalu banyak problematik yang ada terkait kesulitan ketika kita mengajar siswa nih. Kalau mengajar siswa itu sebenarnya tergantung strategi dari gurunya ya. Pernah sih ketika temanku yang satu yang mengajar itu bisa kelihatan siswa itu rame, tapi ketika temanku yang satunya mengajar itu mereka bisa tenang. Nah, itu tergantung strategi dari gurunya juga. Walaupun memang strategi itu harus menguras keringat banget ya Mas Afan, tenaga, pikiran, otak juga harus dikuras. Karena misalnya strategi yang kita gunakan di kelas 2 dan di kelas 3 misal sama-sama nih, strateginya sama, tapi ternyata pada pengimplementasiannya berbeda karena tingkat keaktifan siswa dan juga kepasifan siswanya itu kan berbeda. Nah, gimana sih caranya kita bisa tetap tujuan pembelajarannya itu tercapai? Yang pertama adalah selain strategi, kita juga harus mengadaptasikan dengan siswa. Oh, misal kalau kelas 4 ini ada 19 siswa, di mana banyak siswa laki-lakinya, otomatis ini nakal-nakal nih. Ini siswanya agak nakal-nakal, agak aktif, sering lari-larian. Nah, gimana caranya kita memberikan strategi pembelajaran yang tepat di kelas 4? Berbeda dengan misalnya di kelas 3. Kelas 3 ini kebanyakan cewek. Kalau ditanya jawab, tapi kalau tidak ditanya tidak menjawab, jadi kurang aktif. Tapi mereka bisa tenang. Nah, itu strategi dari kelas 1 dengan kelas yang lainnya itu harus disesuaikan dengan dari siswanya, sehingga tidak bisa disamaratakan seperti itu. Jadi kita kalau mau tujuan pembelajaran itu selesai, yang pertama juga harus disesuaikan dengan selain kurikulum dan juga fasilitas sekolah, tapi juga harus disesuaikan dengan siswanya, seperti itu. Oh, oke Mbak Jung, berarti tadi banyak sekali ya kendala dan kendala maupun tantangan. Tapi Mbak Jung, aku lihat bisa mengatasi masalah tersebut dengan baik. Nah, untuk selanjutnya mungkin aku tuh sebenarnya bisa Mbak Jung ngasih tips and trick bagaimana teman-teman itu agar lulus program kampus mengajar ini. Tentunya adalah membaca panduan dengan teliti. Tapi aku rasa itu masih kayak kurang ya buat teman-teman ketika Kak minta tips and trick biar lolos kampus mengajar dong. Nah, mungkin dari Mbak Ajeng ini untuk yang terakhir, bagaimana sih tips and trick buat teman-teman agar lolos kampus mengajar? Soalnya Mbak Ajeng yang pernah lolosnya punya pengalaman yang lebih daripada aku yang belum lolos waktu itu. Oke, terima kasih Mas Afan. Pertanyaannya terkait tips and trick. Wah, ini nih. Banyak banget yang nanya terkait tips and trick. Karena ternyata di kampus mengajar itu banyak juga yang nggak lolos. Yang pertama, Kak, mungkin karena IPK atau karena persyaratan berkas yang belum terpenuhi. Jadi, sebelum bahas ke tipsnya, mungkin strateginya terlebih dahulu ya. Strategi itu apa sih? Strategi itu rencana yang kita lakukan agar kegiatan kita sesuai dengan sasaran. Jadi tipsnya ini terkait mengikuti panduan yang ada. Jadi ada panduan
mengikuti kampus mengajar, ada persyaratan-persyaratannya itu harus diselesaikan dengan benar. Jadi poin pentingnya adalah penuhi semua berkas persyaratan dan ikuti semua proses seleksi. Jadi seleksinya kan tidak hanya pengiriman berkas, tapi juga ada tes kebinekaan dan juga ada wawancara. Nah, itu ikuti aja alur seleksinya dengan baik. Terkait tips, pastikan IPK kalian itu aman, kemudian latih soft skill kalian mulai dari sekarang, dan pastikan akreditasi prodi dan juga legalitas kampus dari kalian itu tetap aman. Jadi tidak sia-sia pendaftaran kita. Seperti itu sih. Itu aja sih dari aku. Nah, baik itu teman-teman tips and trik dari Mbak Ajeng terkait bagaimana sih caranya agar lolos program kampus mengajar. Nah, tak terasa ya Mbak Ajeng, kita udah di penghujung acara. Untuk episode selanjutnya kita akan bertemu lagi Mbak Ajeng. Nah, untuk episode selanjutnya nanti kita akan menggunakan media yang lain. Kita akan membantu teman-teman bagaimana cara untuk mendaftar program kampus Merdeka, kampus mengajar ini. Jadi kita akan bareng-bareng mendaftar bersama terkait alur pendaftaran kampus mengajar ini di website kampus mengajar itu. Nah, terima kasih sekali Mbak Ajeng sudah mau meluangkan waktunya di podcastnya aku, berbagi tips dan trik pada teman-teman. Semoga apa yang Mbak Ajeng dapat di kampus mengajar ini dapat bermanfaat bagi Mbak Ajeng, dan semoga teman-teman yang mendengarkan podcast ini bisa lolos kampus mengajar. Amin. Dari aku, sekian Mbak Ajeng, silakan untuk melanjutkan aktivitas. Kita bertemu 1 minggu lagi. Siap, terima kasih.